Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sucinya kulit bangkai setelah disamak. Jadi bapak-bapak, ada benda-benda najis, tapi itu bisa dicuci, bisa dibersihkan, itu dengan berbagai cara. Salah satu untuk mencuci benda najis, kalau seperti ular, ya, dibikin dompet, dibikin kulitnya itu diambil, atau bangkai-bangkai binatang, lalu diambil kulitnya, dibikin selepe, dibikin tas, dompet, semacamnya itu Pak. Itu dengan cara apa? Dimasak, disamak dia. Nah, ini Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ani Ibnu Abbas, iza zubihal ihab, ya, apabila di penyembelihan dipotong itu kulit binatang, ya, faqada, ya, tahura, ya, apabila sudah binatang itu nanti dimasak, maka itu sudah suci insyaallah, ya. Jadi kalau binatang Pak, ada berapa binatang yang memang seperti sapi, kambing, itu onta yang memang dimakan dagingnya, otomatis kulitnya tidak ada masalah, tidak masalah kulitnya. Tapi nanti ada berapa binatang yang sebenarnya tidak boleh dimakan dagingnya, berarti dia najis, tidak boleh. Tapi bisa dipakai menjadi selepe, dompet dan sebagainya kalau dia disamak, berdasarkan hadis ini insyaallah. Ya, saya lanjutkan, kita nanti lebih banyak fokus di hadis-hadis yang, ya. Juga hadis ini, hadis 19, qala Rasulullah SAW, zibagun juludil maita tuhuruha, sahahu Ibnu Hibban. Jadi binatang sembelian kulitnya itu bangkai itu adalah bersih, cuci insyaallah. Kulitnya binatang yang boleh dimakan dagingnya itu suci insyaallah. Sekarang hukum wadahnya ahli kitab. Tadi wadahnya orang kafir, wadah emas dan perak. Itu siapa saja? Kalau emas dan perak, ini khusus piringnya, gelasnya, pancinya ahli kitab. Ahli kitab. Siapa ahli kitab? Yahudi dan Nasara. Nah, jadi piringnya, wadahnya ahli kitab, ya. Wa Nabi Sa'labah al-Husani radhiyallahu anhu. Ini dari Abu Sa'labah. Qultu ya Rasulullah, dia bertanya sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sahabat Pak, salah satu cirinya para sahabat senang bertanya. Jadi bertanya itu Pak, salah satu ciri orang belajar. Bagusnya itu bertanya. Sahabat Nabi itu dia senang, salah satu sifatnya senang bertanya. Apa pertanyaannya? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ya Muhammad, inna bi ardi qaumin ahli kitab. Saya ini berada di negerinya ahli kitab. Menurut penjelasan ulama ini, di Syam banyak ahli kitab, di situ kaum Nasrani, Nah, terus jika dominan kaum ahli kitab, ada Yahudi dan Nasara, kaum agama lain, afanaqulu fi aniyatihim, apa kami boleh makan menggunakan wadah-wadah mereka? Ya, kalau kami berada di negeri mereka, apa boleh kami makan dengan menggunakan wadahnya itu? Apa kata Nabi? Qal
la ta'kulu fiha, jangan kalian makan pakai wadahnya ahli kitab. Jangan kalian makan dengan pakai wadahnya ahli kitab. Dilarang. Larangannya ini dicabut, illa, kecuali. Berarti boleh kalau ada pengecualiannya. Alla tajidu ghairaha, kecuali kalian itu boleh pakai kalau memang kamu sulit makan, kecuali memang kau tidak dapat wadah selain wadah itu. Cuma bayangkan Pak, wadah saja jangan kita pakai miliknya ahli kitab. Kalau ada di wadah tak, jangan pakai. Wadah saja dilarang. Itu apa? Jangan kita tergantung sama ahli kitab. Jangan menyamai mereka. Jangan bergantung sama mereka. Itu Nabi SAW mengizinkan tinggal di negeri kaum ahli kitab dalam keadaan ada visi misi tertentu untuk makan, jangan pakai wadah mereka, kecuali sulit kalian dapat wadah kecuali wadah itu saja. Kalau memang mau makan satu sulit, maka boleh. Syarat yang kedua, faksiluha, cuci dulu. Kalau tidak ada wadah lain boleh, tapi dengan syarat cuci dulu. Berarti dua syaratnya, wadahnya orang ahli kitab. Ya, ahli kitab itu Pak, ya, boleh dipakai wadahnya, tapi dengan syarat cuci dulu. Ya, cuci dulu, dua syaratnya. Sulit kalian makan kecuali dengan pakai itu, ya makan, karena makan ini tuntutan. Yang kedua, cuci wadah tersebut. Baru wakulu fiha, baru kalian makan di dalamnya. Muttafaqun alaih. Hadisnya Bukhari, Muslim juga. Terakhir kita buka, kalau ada pertanyaan. Boleh menggunakan bejana orang musyrik. Kalau ahli kitab tadi tidak boleh. Kalau orang musyrik boleh. Coba. Kadang-kadang ahli kitab dibolehkan, kadang ahli kitab itu tegas tidak boleh. Kalau ini orang musyrik justru dibolehkan bejananya orang musyrik. Kapan itu? Saya sebutkan. Wa an Imran ibn Husain radhiyallahu anhu. Ini hadis dari Imran bin Husain. Ada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwa Nabi SAW bersabda, wa ashabahu, dan para sahabat-sahabatnya, tawaddahu min mazadatin imratin musyrikah. Kami pernah berudu menggunakan tempatnya, wadahnya itu perempuan yang masih musyrik. Jadi wadahnya itu karena Nabi SAW di tengah malam perjalanan susah dapat wadah Pak, kecuali wadahnya orang musyrik yang berisi air. Maka di situ dia berudu, dipakai tempat itulah. Disambillah kesimpulan bahwa wadahnya orang musyrik itu bisa dipakai karena wadahnya, wadah, ya, bukan mendukung kemusyrikannya, ya, bukan mendukung kemusyrikannya, wadahnya. Bahkan menurut riwayat Pak, dalam ini fi hadisin tawil, dalam hadis yang cukup panjang, Nabi memberi semacam ucapan terima kasih kepada orang musyrik ini setelah dipakai wadahnya. Ini tidak apa-apa kalau urusan keduniaan, boleh kita memberikan kebaikan pada agama lain, orang musyrik sekalipun, kalau menyangkut masalah urusan muamalah duniawiyah. Nah itu, ya, saya kira itu. Silakan kalau ada masalah yang bapak angkat, atau ada hal yang
mau diperjelas tentang masalah ini, ya, saya persilakan, ya, pada Bapak dan saudara sekalian yang ingin menambah wawasan kita sebelum bunyi azan, ya, sebelum bunyi azan insyaallah. Saya persilakan. Iya, silakan. Di luar tema kita cuma pembahasannya ini, pembahasan apa? Pembahasan kitab, jadi memang begitu, Pak. Tidak boleh kita sendak lompat karena begitu, ya. Silakan kalau ada di luar. Termasuk ini sekarang ini saya lihat musim hujan itu, di sini penting kita saling menjelaskan, ya, karena hujan turun, ya, banyak juga melakukan kemusyrikan, banyak melakukan kesalahan ketika hujan turun. Salah satunya sumpah-sumpah bosi, ya, manokok-nokok bosi, ya. Termasuk kalau banjir, ini babnya bab tahara juga, Pak. Kalau Bapak dari rumah banjir, maka itu babnya juga bab tahara. Silakan. Nah, ini tidak boleh minuman khamar itu dijadikan cuka, ya. Jangan ada bikin balok kaci baru dijadikan cuka, tidak boleh, ya. Jadi minuman yang membaukan jangan dijadikan cuka, tidak boleh. Itu sudah, ya. Keledai termasuk najis, ya. Ya. Air liur unta itu tetap suci, ya. Kalau bapak ada yang kena mani di celananya, di bajunya, itu kalau masih basah, Pak, dicuci, ya. Kalau sudah kering, dikerik, ya. Kalau kena mani, ya, jadi cuci, ya, pada pakaian yang masih basah, ya, ya, masih basah. Meskipun itu mani adalah bendanya suci, tetapi seperti ingus, dia tetap dibersihkan karena dia kotor, tapi bukan najis, bukan najis, ya. Bukan najis tetapi kotor, ya. Aku benar pernah menggosok, ya, bekas mani dari pakaian Rasulullah. Kemudian beliau salat dengan pakaian tersebut. Ini tidak dicuci, tapi digosok saja. Di sarung kita kalau kena itu, ya, bukan menjadi halangan, tapi bagus kalau dibersihkan. Ini mengerik mani kering dengan kuku dari pakaian beliau, dikerik saja, ya. Nah, kalau kencing bayi laki-laki, itu sudah pernah ditanyakan di sini. Kalau kencing bayi laki-laki itu dicuci, maaf, dipercikan air. Kalau kencing bayi perempuan itu dicuci. Jadi laki-laki cuma dipercik, tidak mesti rata seluruhnya. Kalau laki perempuan mesti dicuci seperti kencingnya orang dewasa, ya. Jangan tanya saya kenapa bisa beda. Nah, itu Nabi sudah cukup begitu, ya. Jadi cuci itu dikeluarkan Abu Daud, ya, disahihkan hadis ini. Begitu perlakuannya. Menarik untuk diteliti ini. Ada apa dengan kencing bayi laki-laki cukup diperciki, sedangkan bayi perempuan itu mesti dicuci.